Singkat-singkat saja. Yang pertama dari Mas Setiaji terlebih dahulu terkait dengan bijak bermedia sosial jelang pemilu 2024. Apa yang harus kita perhatikan, Mas Setiaji? Silakan, singkat saja. Ya, baik. Kebetulan tadi saya mendengar Pak Prabowo juga menyampaikan ya bahwa berpolitiklah atau mengikutilah pemilu tanpa harus menyebar fitnah. Pernyataan yang sama juga sudah saya dapatkan, saya dengar ya dari Pak Ganjar Pranowo dan juga dari Pak Anies Baswedan. Jadi sebenarnya para kandidat capres ini sudah sepakat bahwa ruang media sosial kita itu jangan dipenuhi dengan fitnah. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya nanti ada para pendukung yang masih saling sebar fitnah gitu ya, apakah para kandidat ataupun juga mungkin mesin-mesin politiknya akan ikut memperingatkan, akan menghentikan atau tidak gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang patut gitu ya kita tanyakan komitmennya kepada mereka-mereka karena merekalah sebenarnya kunci utama bagaimana untuk mengerem peredaran ujaran kebencian dan juga hoax menjelang pemilu 2024. Dan tentunya bagi kita semua, bagi masyarakat, kita selalu mengingatkan supaya tahan betul gitu ya jari-jari kita ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari media sosial, dari aplikasi percakapan, karena informasi yang kita dapatkan bisa jadi sangat menggoda kita untuk kita sebarkan lagi padahal belum tentu benar, bahkan bisa jadi menyebabkan permusuhan atau bahkan keonaran. Nah, karenanya kita perlu hati-hati, sayangi negeri ini dengan cara kita menjaga supaya informasi itu kalau kita belum yakin kebenarannya, tidak jelas sumbernya, maka cukup berhenti di kita. Jadi jangan sampai nanti kita menimbulkan masalah karena dampaknya tadi dari sisi regulasi mungkin ada undang-undang yang bisa mengenakan pidana kepada kita. Dari sisi sosial mungkin nanti kita jadi dimusuhi ataupun juga mungkin susah cari kerjaan. Dari sisi agama sudah Ya, jelas dosa jariah itu ibaratnya dosa yang ibaratnya tidak putus gitu. Nah, jadi kita berharap baik. kita harus berhati-hati betul di situ. Begitu, Mas saya. Oke, lanjut ke Mbak Amalia. Mbak Amalia, singkat saja. Silakan, Mbak. Ya, literasi digital dan literasi pemilu bisa jadi kunci penguatan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024 ya. Literasi digital, dua poin yang sangat penting adalah paling tidak kita memberitahu ke publik sumber-sumber informasi pemilu yang kredibel itu di mana saja gitu ya. Dan edukasi terkait jejak digital. Jejak digital itu kan bisa dibilang bersifat permanen. Data dan konten yang kita unggah, kita sebar itu sudah direkam secara online dan konten tersebut bisa jadi sudah dibagikan atau disimpan oleh orang lain. Ada riset dari Mariam dan kawan-kawan, memang ini studinya kasus Malaysia, tetapi rasanya juga relevan untuk konteks Indonesia. Jadi di riset itu menemukan kalau kaum muda sering tidak menyadari adanya jejak digital yang mampu mempengaruhi masa depan mereka gitu, atau konsekuensi yang tidak terduga lainnya di masa depan. Nah, padahal jejak digital yang buruk akan menimbulkan resiko bagi pengguna, baik resiko reputasi Ya, maupun resiko keamanan gitu, Mas. Jadi yang pertama perlu ada literasi digital mengenai jejak digital tadi. Yang kedua adalah literasi baik. pemilu yang sangat penting gitu, karena ada disinformasi yang menyerang proses pemilu yang punya potensi menghilangkan hak pilih. Mungkin itu saja, Oke, Mas J ya. baik. Karena waktu kita singkat, Mbak Devi menambahkan singkat saja, Mbak. Ya, hati-hati kalau masa pandemi ada 3M, di masa politik hati-hati dengan 3M juga, yaitu teknik. Yang pertama adalah menjelekkan nama baik lawan politik atau orang lain gitu ya. M yang kedua adalah memanipulasi foto dan video, dan M yang terakhir adalah memancing emosi. Jadi pesan saya adalah, yuk kita semua orang baik, jangan biarkan para penjahat digital itu menang. Mari rame-rame kita viralkan kebaikan sehingga demokrasi kita bisa berjaya. Baik, terima kasih Mbak Devi. Terakhir Pak Ono, kalau tadi Mbak Devi 3M, Pak Ono apa nih? Silakan Pak. Singkat saja Pak. Terima kasih. Kedaulatan ini segalanya buat bangsa Indonesia. Kita harus mempertahankan kedaulatan. Jangan sampai hanya sekedar hoax kita menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu, cek recheck, cek recheck, cek recheck, think before posting. Pikir sebelum posting. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ono, Mbak Devi, Mbak Amalia, Mas Setiaji. Semoga diskusi kita bermanfaat dan tentunya tadi sesuai tema kita, bijak dalam bermedia sosial. Semoga kita juga bijak memilih dan juga memilah begitu hal-hal yang tentunya berlangsung di media sosial jelang pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Mas Setiaji, Mbak Amalia, Mbak Devi, Pak Ono. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saudara demikianlah dia Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas.